Selamat pagi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi clearing. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Ayu Masari sebagai moderator dan teman-teman saya sebagai pemateri, yaitu ada Indi Safitri, Linda Sapera Apriliani, dan Ninyoma Linda Yuniarti. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari clearing. Clearing adalah sarana perhitungan utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang guna untuk memperlancar lalu lintas pembayaran yang terdiri dari pengiriman uang, inkaso, dan pembukaan letter of credit. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang tujuan dari clearing. Clearing berfungsi untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral dan juga melaksanakan secara mudah, aman, dan efisien untuk meyakinkan kepercayaan setiap nasabah. Clearing memiliki tujuan utama dari pelaksanaannya, yaitu yang pertama, untuk memajukan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral antar bank. Yang kedua, yaitu agar perhitungan penyelesaian hutang piutang dapat dilaksanakan lebih mudah, aman, dan efisien. Dan yang ketiga, yaitu sebagai salah satu pelayanan bank kepada nasabahnya, khususnya dalam hal keamanan dan biaya yang dikeluarkan. Secara umum, clearing melibatkan macam-macam lembaga keuangan yang mempunyai permodalan yang kuat, dan lembaga itu disebut dengan mitra pengembang sentral atau MPS, atau disebut juga Central Counterparty. Lembaga ini bertugas sebagai pihak dalam setiap transaksi, baik sebagai penjual atau pembeli. Baiklah, nama saya Ninyoma Linda Yuniarti. Saya di sini sebagai pemateri. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang akuntansi clearing, yaitu sekarang saya akan membahas tentang sistem clearing. Sistem clearing memiliki 4 macam, yaitu sistem yang pertama sistem manual, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing serta pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh setiap peserta. Kemudian yang kedua, itu sistem semi otomasi, yaitu sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan biliet saldo clearing dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat dilakukan secara manual oleh peserta. Kemudian yang ketiga yaitu sistem otomasi, yaitu di mana sistem penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing dilakukan oleh penyelenggara serta secara otomasi. Kemudian yang terakhir yaitu ada sistem elektronik, yaitu penyelenggaraan clearing lokal secara elektronik yang selanjutnya disebut clearing elektronik adalah penyelenggaraan clearing lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan biliet saldo clearing didasari oleh data keuangan elektronik yang selanjutnya disebut data keuangan elektronik atau DKE, disertai dengan penyampaian peserta kepada penyelenggara untuk diteruskan kepada peserta penerima. Kemudian selanjutnya yaitu waktu clearing. Clearing diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggaraan dibuka untuk umum. Pertemuan clearing diadakan setiap 2 kali sehari dalam jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara. Jika salah satu peserta clearing karena salah satu hal tidak dapat turut serta dalam clearing, peserta clearing tersebut diwajibkan untuk mengajukan permohonan pada penyelenggara clearing 10 hari sebelumnya. Bila permohonan telah disetujui, maka peserta yang bersangkutan diwajibkan mengemukakan hal tersebut dalam surat kabar yang mempunyai peredaran yang luas di tempat tersebut. Penyelenggaraan akan mengumumkakan hal tersebut pada peserta 2 hari kerja sebelum hari efektif. Jenis-jenis clearing. A. Clearing umum, yaitu sarana perhitungan warkat-warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur Bank Indonesia. Yang ke B. Clearing lokal, yaitu sarana perhitungan warkat antara bank yang berada dalam satu wilayah clearing atau telah ditentukan.
C. Clearing antar cabang, yaitu sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam satu wilayah kota. Clearing ini dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang bank lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Selanjutnya, warkat clearing. Yang dimaksud dengan warkat clearing ialah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam clearing. Warkat clearing terdiri dari cek biljet giro, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, wensel bank untuk transfer, kredit, dan nota debit. Semuanya dinyatakan dalam mata uang rupiah dan nilai nominal penuh 100%. Warkat-warkat lain dari yang disebutkan di atas perhitungan sebagai lampiran nota debit. Semua warkat diperhitungkan kepada peserta lainnya melalui clearing kecuali A. Warkat untuk penyelesaian saldo negatif atau saldo debit. B. Warkat-warkat untuk melimpahkan likuiditas dari suatu peserta kepada kantor yang lain. C. Penyetoran lain yang ditetapkan Bank Indonesia. Warkat-warkat yang dikeliringkan tidak selamanya tertagih, bahkan setiap kali transaksi clearing dapat beberapa warkat yang ditolak pembayarannya. Alasan penolakan clearing terutama untuk cek dan biljet giro pada saat penerimaan warkat-warkat clearing disebabkan 1. Asal cek atau BG bukan dari bank yang bersangkutan, tanggal cek yang belum jatuh tempo, materai tidak ada atau tidak cukup, jumlah yang tertulis di angka dan di huruf berbeda, tanda tangan tidak sama atau lengkap, coretan atau perubahan tidak ditandatangani, cek atau BG sudah kadaluarsa, dibatalkan penarikan, dan lain-lain. Adapun jenis-jenis warkat clearing yaitu A. Warkat debit keluar, yaitu warkat bank yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Contoh, Alek, nasabah Bank Permata Semarang, menerima pembayaran dari Sigit, nasabah Bank Niaga Semarang berupa cek-cek tersebut disetorkan oleh Alex ke Bank Permata, maka cek tersebut dapat dikatakan sebagai warkat debit keluar. Yang ke B, warkat debit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui Bank Indonesia atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Contoh, bila Bank Permata Semarang menerima cek dari Bank Niaga Semarang atas cek yang telah ditarik Andi nasabah sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debit masuk bagi Bank Permata. C. Warkat kredit keluar, yaitu dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain. Bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro Bank Indonesia dan mendebit giro nasabah. Selanjutnya, warkat kredit masuk yaitu yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Bank yang menerima warkat tersebut akan mendebit rekening giro Bank Indonesia dan mengkredit giro nasabah. Lain-lain. Adapun jenis-jenis warkat clearing yaitu A. Warkat debit keluar, yaitu warkat bank yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Contoh, Alek, nasabah Bank Permata Semarang, menerima pembayaran dari Sigit, nasabah Bank Niaga Semarang berupa cek-cek tersebut disetorkan oleh Alex ke Bank Permata, maka cek tersebut dapat dikatakan sebagai warkat debit keluar. Yang ke B, warkat debit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui Bank Indonesia atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri dan atas beban nasabah yang bersangkutan. Contoh, bila Bank Permata Semarang menerima cek dari Bank Niaga
Semarang atas cek yang telah ditarik Andi nasabah sendiri, maka cek tersebut merupakan warkat debit masuk bagi Bank Permata. C. Warkat kredit keluar yaitu dari nasabah sendiri untuk disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lain. Bank yang menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro Bank Indonesia dan mendebit giro nasabah. Selanjutnya, warkat kredit masuk yaitu yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah bank tersebut. Bank yang menerima warkat tersebut akan mendebit rekening giro Bank Indonesia dan mengkredit giro nasabah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Linda Safera Apriliani, NIM A0C0188063. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang prosedur akuntansi clearing. Baik, saya akan menjelaskan sedikit. Setiap bank peserta clearing akan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi clearing sesuai dengan sistem akuntansi yang diterapkan pada bank masing-masing. Arus warkat, apakah warkat debit atau warkat kredit, akan dicatat dalam buku harian clearing yang akan dibuat oleh setiap bank. Atas dasar buku harian clearing ini akan dibuatkan daftar clearing keluar untuk kemudian dijadikan dasar pembuatan neraca clearing. Nah, dari neraca clearing ini pada akhir hari akan diketahui apakah suatu bank menang atau kalah clearing. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pembukuan transaksi clearing. Baik, di sini ada contoh ilustrasi kasus, yaitu Tuan Egi nasabah giro pada Bank Omega Cabang Jakarta membeli barang dari Tuan Beni nasabah giro Bank ABC Cabang Jakarta seharga 30 juta rupiah. Tuan Egi membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega. Pada saat Bank ABC menerima warkat giro dari Bank Omega, kedua bank akan mencatat transaksi clearing tersebut. Pembukuan transaksi clearing ini dapat ditampung pada rekening sementara clearing atau langsung pada rekening giro yaitu Bank Indonesia. Dari kasus ilustrasi clearing di atas, maka pada Bank ABC Cabang Jakarta akan kita buat jurnal, yaitu pada saat terima warkat dari Tuan Egi untuk disetorkan bagi keuntungan rekening giro Tuan Beni, yaitu jurnalnya clearing pada giro rekening Tuan Beni sebesar 30 juta rupiah. Setelah diketahui hasilnya baik, biasanya pada waktu clearing kedua akan dinihilkan ke rekening clearing, yaitu dengan jurnal Bank Indonesia giro pada clearing sebesar 30 juta. Nah, pada Bank Omega Cabang Jakarta, pada saat menerima warkat, nasabahnya sendiri yaitu warkat Tuan Egi akan membebankan rekening giro Tuan Egi dengan jurnal sebagai berikut, yaitu giro rekening Tuan Egi pada Bank Indonesia giro sebesar 30 juta rupiah. Bank Omega dapat langsung mengkreditkan rekening giro pada Bank Indonesia karena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri. Apabila Nyonya Anissa, seorang nasabah Bank Omega Cabang Jakarta, menyerahkan sebuah warkat giro senilai 50 juta rupiah kepada bank untuk diserahkan kepada Nyonya Rena, salah satu nasabah Bank Lipo Cabang Jakarta, oleh kedua bank akan dibukukan sebagai berikut. Yang pertama, pada Bank Omega Jakarta, pada saat menerima amanat dan warkat dari Nyonya Anissa akan dibukukan sebagai berikut, yaitu jurnalnya giro rekening Nyonya Anissa pada Bank Indonesia giro sebesar 50 juta. Sedangkan pada Bank Lipo Cabang Jakarta, pada saat menerima warkat setoran untuk menambah rekening Nyonya Rena dibukukan sebagai berikut, yaitu Bank Indonesia giro pada giro rekening Nyonya Rena sebesar 50 juta rupiah. Baik, selanjutnya contoh ilustrasi kekalahan clearing pada Bank Omega. Di sini saya telah menampilkan sebuah tabel, yaitu di sisi kiri yaitu kalah clearing sebesar 80 juta dan di sebelah kanan ada warkat debit masuk sebesar 30 juta dan warkat kredit keluar 50 juta. Kekalahan clearing ini akan dijurnal dengan clearing pada Bank Indonesia giro sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya neraca clearing pada Bank Indonesia. Di sisi kiri yaitu nama bank yang kalah clearing.
dan di sisi kanan yaitu nama bank yang menang clearing. Di sisi kiri terdapat Bank Omega dengan nominal 80 juta dan di sisi kanan terdapat Bank ABC sebesar 30 juta dan Bank Lipo sebesar 50 juta, sehingga menghasilkan 80 juta rupiah. Jurnal untuk mencatat transaksi hasil clearing tersebut yaitu giro Bank Omega sebesar 80 juta rupiah di sisi debit dan giro Bank ABC 30 juta di sisi kredit, giro Bank Lipo di sisi kredit sebesar 50 juta rupiah. Terima kasih. Baik, jadi demikian pada Bank Indonesia hanya ada perpindahan dana dari bank yang kalah kepada bank yang menang clearing, dan melalui menang atau kalah clearing inilah maka Bank Indonesia akan memantau saldo minimum reserve requirement. Bila suatu bank reserve requirement lebih rendah daripada yang seharusnya dipelihara, maka bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang neraca clearing. Pada akhir hari clearing akan dibuatkan neraca clearing sebagai laporan akhir transaksi clearing dari neraca ini, maka akan diketahui apakah rekening giro mengalami kenaikan atau sebaliknya. Apakah penjumlahan debit neraca lebih besar daripada penjumlahan kredit, maka bank yang bersangkutan menang clearing. Untuk menutup semua transaksi clearing pada hari yang bersangkutan, akan dibukukan semua saldo rekening dan giro pada Bank Indonesia. Contoh ilustrasinya akan saya tampilkan sebagai berikut. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, ingin ditambahkan, atau ada yang ingin menyanggah, bisa melalui via WA Group. Terima kasih. Baik, itu dia presentasi dari kelompok kami. Jadi, dari hasil diskusi hari ini dapat kami simpulkan bahwa clearing merupakan transaksi lalu lintas pembayaran yang dimaksudkan untuk memudahkan penyelesaian utang piutang antar bank yang timbul dari transaksi giral. Clearing berfungsi untuk memajukan dan memperlancar pembayaran uang giral dan juga melaksanakan secara mudah, aman, dan efisien untuk meyakinkan kepercayaan setiap nasabah. Clearing diselenggarakan setiap hari kerja sepanjang kantor penyelenggara dibuka untuk umum. Pertemuan clearing diadakan 2 kali sehari dan jadwalnya ditetapkan oleh penyelenggara. Lalu yang dimaksud dengan warkat clearing adalah alat lalu lintas pembayaran giral yang diperhitungkan dalam clearing. Warkat clearing terdiri dari cek biliet giro, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, wesel bank untuk transfer kredit, dan nota debit. Setiap bank peserta clearing akan menyelenggarakan akuntansi atas transaksi clearing sesuai dengan sistem akuntansi yang ditetapkan pada masing-masing bank. Atas dasar buku harian ini akan dibuatkan daftar clearing keluar untuk kemudian dijadikan dasar pembuatan neraca clearing. Dari neraca clearing inilah pada akhir hari akan diketahui apakah suatu bank menang atau kalah clearing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.